Saya Fitriani SPD, mahasiswa PPG Daljab tahun 2020, Angkatan 2, Pendidikan Kimia dari LPTK Universitas Negeri Jakarta. Saya Fitriani SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020, Angkatan 2, Universitas Negeri Jakarta, Pendidikan Kimia. Hari ini, tanggal 23 November tahun 2020, akan melaksanakan uji kinerja. Di masa pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangat kami sebagai pendidik untuk tetap mendidik anak bangsa sehingga menjadi penerus yang diharapkan. Berikut ini kami sajikan video pembelajaran luar jaringan di masa pandemi COVID-19 dengan judul Faktor-faktor pergeseran kesetimbangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Doa selesai. Ikut, Prof. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Saya mau absen dulu. Alfi Syarif, Ibu. Anastasia, Cut, Ayu Siva, Cut Najwa, Dewi Agustina, ada ya? Apa terangannya? Ada terangan? Oh. Esa, Fatan, Miza, nggak datang ya? Tarik, Reunisa, Paulis, Hadir. Putra Awaludin, Hadir. Muhammad Fatul Arakat, Imran, Hadir. Naya, Panji, Putri, Putro, Rena, Sasa, Tasya, Tessa, Kulimanda, Fahri Gibran, Farazila Muira. Oke, jadi 2 orang tidak hadir, nanti kita tanyakan apa keterangannya. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang apa saja? Apa? Reaksi kesetimbangan. Kemudian minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang apa? Minggu lalu Hitung keseimbangan. menghitung kesetimbangan dari reaksi kesetimbangan. Ya. Nah, sekarang bagaimana suatu reaksi dikatakan dengan reaksi kesetimbangan? Reaksinya bagaimana? Harus bolak-balik. Kemudian apa lagi? Berlangsung dalam keadaan
memberi pupuk pada tanaman padi. Nah, sekarang coba diperhatikan di sini. Jadi pupuk ini bahan bakunya ini adalah pupuk Korea. Pupuk Korea itu bahan bakunya adalah amonia yang jumlahnya lebih besar. Ya, ternyata pada pembuatan pupuk amonia tersebut di dalam industri, kalau kita ini ada di industri di PT IN, pupuk iskandar muda, menerapkan prinsip pergeseran keseimbangan. Tujuannya apa? Supaya memperoleh hasil yang optimal. Nah, di sini amonia itu ini adalah strukturnya, ini adalah rumus kimianya NH3. Jadi nanti bisa dilihat kembali amonia itu pada kemasan pupuk yang digunakan oleh petani ya. Ya, bagus sekali tadi jawaban yang diberikan oleh Elsa. Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari pergeseran keseimbangan. Materinya juga sudah diperoleh pada Google Classroom dan LKPD juga sudah didapatkan. Nah, sekarang kita akan melihat kompetensi dasarnya itu adalah pada akhir pembelajaran kalian dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan dan penerapannya dalam industri. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya itu adalah dapat menjelaskan azas Likatelier, menerapkan azas Likatelier dalam penentuan arah pergeseran keseimbangan. Yang ketiga adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Kemudian yang menjadi tujuan pembelajaran kita melalui pembelajaran menggunakan model pembelajaran discovery learning yang saya modifikasikan dengan flip classroom dengan pendekatan saintifik. Diharapkan setelah pembelajaran peserta didik dapat menentukan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan serta penerapannya dalam industri secara cermat, sehingga peserta didik dapat mengembangkan sikap disiplin, peduli, dan kerja keras serta tanggung jawab serta berani mengemukakan pendapat dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikatif, kolaboratif, dan kreatif. Baik, sekarang coba diperhatikan di sini. Ini adalah materi ajarnya, yaitu faktor-faktor pergeseran keseimbangan itu adalah konsentrasi, volume, tekanan, suhu, dan katalisis. Nanti kita akan lihat satu persatu. Ya, coba diperhatikan di sini. Apa yang terjadi? Ini adalah kejadian tsunami tahun 2004. Sudah lahir pada 2004? Sudah. Berapa tahun sudah? 3 bulan. Ya. Jadi saat itu tahun 2004 kejadian Mahadahsyat yang terjadi pada tsunami Aceh. Coba dilihat di sini. Apa yang terjadi pada masyarakat Aceh setelah kejadian tsunami? Apa yang terjadi? Rumah-rumah rusak ya. Jadi masyarakat Aceh pada saat itu tidak mempunyai apa-apa lagi. Ya. Jadi di sini setelah kejadian tersebut masyarakat Aceh kehidupannya itu sudah tidak stabil lagi, tidak punya apa-apa, tidak punya tempat tinggal, tidak punya pakaian dan sebagainya. Apa yang masyarakat dunia lakukan pada saat itu? Memberikan bantuan. Kemudian dengan adanya bantuan dari pihak dunia dan masyarakat Indonesia, maka masyarakat Aceh bagaimana? Merasa terbantu. Jadi kehidupannya itu sudah lebih seimbang lagi, sudah mempunyai apa yang terjadi pada terjadi suatu tsunami. Nah, sekarang coba perhatikan peristiwa kebocoran gas di PT PIM Loksmawe Aceh. Nah, jadi bisa dianalisis apa yang terjadi dari
pada gambar ini. Nanti dijawab pada LKPD-nya. Kenapa ini bisa terjadi? Kemudian masalah apa yang kalian perkirakan sehingga terjadi kebocoran gas pada PT Tim Kusmawi? Ya, nanti dianalisis, dijawab pada LKPD-nya. Nah, sekarang coba kita lihat dulu pergeseran kesetimbangan itu apa? Pergeseran kesetimbangan adalah suatu sistem dalam keadaan setimbang cenderung mempertahankan kesetimbangannya sehingga bila ada pengaruh dari luar maka sistem tersebut akan berubah sedemikian rupa agar diperoleh keadaan setimbang lagi. Misalnya suatu reaksi kesetimbangan dikasih aksi, dikasih reaksi, maka dia akan berusaha sebisa mungkin sehingga aksi tersebut bisa dia lawan, ya. Kemudian di sini bahan ajarnya sudah kalian peroleh juga. Coba kita perhatikan sebuah tayangan berikut. Nah, coba diperhatikan ini. Ini adalah reaksi dalam keadaan tugas, yaitu zat yang mereaksi habis dan membentuk zat baru. Kemudian reaksi dapat berlangsung secara bolak-balik. Zat semula yang direaksikan akan habis dan terbentuk zat baru, ya. Kemudian di sini dikatakan dengan reaksi kesetimbangan dinamis. Nah, sekarang coba kita perhatikan faktor kesetimbangan itu dipengaruhi oleh apa saja. Yang pertama ada konsentrasi, kemudian ada pengaruh volume dari tekanan, dan ada pengaruh dari suhu, ya. Nanti bisa dianalisis apa penyebab jika suhu berubah, jika tekanan berubah, jika konsentrasinya berubah, apa yang akan terjadi. Nah, dari penjelasan dan materi yang sudah kalian peroleh pada bahan ajar yang sudah saya kirimkan, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, coba kalian bisa. Ya, jadi bagus sekali. Saya bisa bertanya bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan. Ada yang mau menanggapi? Ya, Salsa. Dari bahan ajar dan literasi yang sudah saya lakukan bersama anggota kelompok, bahwa bila suatu sistem kesetimbangan konsentrasi salah satu komponen dalam sistem ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser dari arah penambahan itu, dan bila salah satu komponen dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pengurangan itu. Oke, jadi coba diperhatikan di sini. Jika semuanya ya perhatikan, jika konsentrasi ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser dari arah yang ditambahkan. Seperti jawaban dari Salsa. Kemudian jika konsentrasinya diperkecil, maka dia bergeser ke arah yang konsentrasinya diperkecil tersebut. Artinya Panji. Panji, tuliskan sebuah reaksi. Coba ya diperhatikan. Coba diperhatikan. Ya, itu adalah sebuah reaksi kesetimbangan yang dituliskan oleh Panji. Tadi dikatakan bahwa jika konsentrasi zat diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah lawan. Kemudian, jika konsentrasinya diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah tersebut. Coba diperhatikan di sini, ya. Bagaimana jika
Oke, tadi jawabannya kalau terhadap reaksi kesetimbangan suhunya dinaikkan, maka arah kesetimbangannya itu akan menuju ke arah membutuhkan kalor. Kalau yang membutuhkan itu tandanya positif, berarti dia reaksinya apa? Reaksinya apa kalau jawabannya positif? Apa? Endoterm. Kemudian maka kebalikannya. Sekarang siapa yang mau berikan contohnya? Naya. Coba Naya tuliskan sebuah contoh bagaimana pengaruh reaksi kesetimbangan yang dipengaruhi oleh suhu, ya. Coba diperhatikan semuanya. Dengan delta H-nya negatif, ya. Kalau delta H-nya negatif, berarti reaksinya apa? Eksoterm. Ingat ya, ini kalian pelajari pada materi apa? Termokimia. Jadi, coba diperhatikan di sini. Bagaimana jika suhu ditambah? Pergeseran kesetimbangannya kemana? Kalau suhu ditambah atau dinaikkan? Ke arah kiri. Kenapa? Saya tulis dulu ya. Ke arah kiri. Kenapa ke arah kiri? Karena menuju ke reaksi endoterm. Jadi kalau reaksinya suhunya ditambahkan suhu ditambahkan pada reaksi ini, maka dia akan menuju ke reaksi eksoterm. Karena reaksi itu sendiri endoterm, ya maaf, ke reaksi endoterm karena dia sendiri adalah reaksi eksoterm. Lihat nanti pada nilai delta H-nya. Nah, bagus sekali jawabannya. Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Sudah paham? Sudah paham, Nak? Sudah, alhamdulillah kalau sudah paham. Berarti sudah mempelajari sebelumnya dan sudah menyimak penjelasan dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang kalian tadi sampaikan. Baiklah, sekarang semuanya sudah mendapatkan RKPD. RKPD-nya diisi bersama anggota kelompoknya dengan cara berdiskusi. Ayo dimulai dari sekarang.
kesetimbangan. Menurut kelompok kami jawabannya adalah faktor tekanan. Oke, terima kasih. Ayo lanjut. Karena jika tekanan diperbesar, volume diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi kecil. Dan jika tekanan diperkecil, volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi besar. Oke, bagus sekali, kita kasih aplaus. Atas paparan hasil diskusinya untuk kasus 1. Jadi bisa kita simpulkan kejadian kebocoran gas amonia pada yang terjadi di PT FIN itu disebabkan karena apa tadi? Dari tekanan itu mengaruh sedang, ya. Kemudian pengaruhnya itu penyebabnya itu karena pengaruh pergeseran kesetimbangan yang disebabkan oleh pengaruh dari tekanan, ya. Sudah dijawab tadi. Nah, kemudian bagus sekali untuk soal nomor 1 di bawah kasus tersebut. Kelompok Sutro yang akan menjawab, mempresentasikan. Coba semuanya diperhatikan AKPD yang sudah ditradisikan masing-masing. Jika reaksi 2NH3 bolak-balik menjadi N2 tambah 3H2 dengan delta H plus 92,5 kalori per mol dinaikkan suhunya, maka reaksi akan bergeser ke arah kanan. Dan jika suhu diturunkan, maka reaksinya akan bergeser ke arah kiri. Alasannya karena pada reaksi tersebut merupakan Reaksi apa? endoterm, maka jika suhu dinaikkan atau menambah atau memberi kalor, maka reaksi akan bergerak ke arah kanan, yaitu arah reaksi yang endoterm atau pembentukan. Jika suhu diturunkan atau kalor dikurangi, maka reaksi akan bergeser ke arah kiri, yaitu arah reaksi yang eksoterm atau mengeluarkan. Oke. Nah, sudah setuju semuanya dengan jawaban dari kelompok Sutro? Setuju. Bagus. Terima kasih kelompok Sutro atas presentasinya. Jadi kalau suhu reaksi tersebut kita lihat dulu reaksinya exo atau endo. Kalau datanya positif maka dia endo. Kalau datanya itu bernilai negatif maka dia exotero. Ya, kalau suhunya ditambahkan maka menuju ke arah reaksi endoterm. Kalau reaksinya suhu diturunkan maka akan menuju ke reaksi sebaliknya exotero. Jadi perhatian kita ada pada nilai delta H, positifkah atau negatifkah. Baik, untuk penyampaian BKPD-nya sudah selesai. Nanti kita kumpulkan. Sekarang apa yang bisa kita simpulkan dari materi yang sudah dipelajari pada hari ini? Oke, itu Najwa. Jadi kesimpulannya faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia adalah suhu, konsentrasi, volume, dan tekanan. Ya, jadi pergeseran kesetimbangan itu ada 4 faktor yang mempengaruhinya. Apa saja? Faktor apa saja yang sudah dikemukakan oleh volume, suhu, tekanan, dan konsentrasi. Ya, terima kasih untuk Cud Najwa yang sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kemudian siapa lagi yang menyimpulkan? Oke, Muhammad Putra Awaldin. Jadi, jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah endoterm atau ke kiri. Dan jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah exotherm atau kanan. Oke, terima kasih. Seperti sama ya, seperti jawaban dari kelompok Putra tadi, jika suhu dinaikkan akan menuju ke arah endo. Kalau suhu diturunkan maka akan menuju ke arah reaksi exotherm. Nah, kemudian siapa lagi yang menyimpulkan tadi? Sudah? Ada yang disimpulkan? Ya. Mengobati boleh menurunkan berbanding terbalik volume jika tekanan diperlukan
diperbesarnya itu kemana? Ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan semua soal refleksi berikut ini. Ya, coba diperhatikan soal ini. Semuanya melihat soal pada refleksi tersebut. Semuanya melihat ya. Oke, pada soal nomor 1. Pada kesetimbangan gas N2NH3 setimbang dengan gas N2 dan 3H2. Jika tekanan diperbesar, maka apa yang akan terjadi? Jika tekanannya diperbesar, seperti tadi jawabannya. Ya. Oke, bagus sekali jawaban dari kelompok Tasya. Oke, salah. Jadi kita lihat di sini, coba nanti perhatikan. Kita menghitung dulu koefisien dari kanan berapa, kiri berapa. Yang koefisien kanan, kiri berapa koefisiennya? 2. Koefisien kanan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Coba diperhatikan. Pertanyaannya, jika tekanan diperbesar, maka reaksi keseimbangan tersebut akan menuju ke mana? Akan menuju ke mana? Kalau tekanan diperbesar? Kiri, kanan, betul ke mana? Ayo. Kenapa ke kiri? Oke, kalau tekanan diperbesar, maka akan menuju ke arah koefisien yang lebih kecil. Benar seperti itu? Nah, ya. Berarti jawabannya akan menuju ke kiri karena tekanannya diperbesar, menuju ke arah yang koefisien kecil. Maka kebalikannya. Nah, sekarang untuk jawaban nomor 2. Ada 4 buah reaksi. Ini kita tentukan dulu. Reaksi nomor 1, reaksi apa? Eksoterel. Bagus, mata. Kemudian nomor 2. Kenapa? Deltanya positif. Ini Endo. endo ya. Nggak saya tuliskan negatif. Berarti juga positif negatif. Kemudian ini exo. Masih ingat dari pelajaran sebelumnya. Pasangan reaksi yang menghasilkan produk yang lebih banyak jika suhu dinaikkan. Kalau suhu dinaikkan, maka keseimbangannya mana? Hah? Kalau suhu dinaikkan, lihat tanda delta-nya ya. Delta-nya positif kah atau negatif kah? Baiklah, nanti ada soal evaluasi yang akan
wabarakatuh.